Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Dian Permadi di channel Rahmat_Segalan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia maupun internasional. Oke, dalam konten saya kali ini saya akan meneruskan ya materi di kelas 11 tentang apa nih? Logika matematika part keempat. Nah, ini ya. Jadi part keempat ini meneruskan materi yang part ketiga, kedua, dan part pertama ya. Artinya saya anggap part 1, 2, 3 sudah paham. Nah, dengan catatan kalian harus mantap membuat tabel kebenaran. Ya, kenapa saya bilang gitu? Karena di part yang selanjutnya ini kalian udah saya tuntut ya, artinya tidak lagi kalian Pak pengen aja dong Pak caranya gimana bikin tabel kebenaran. Yaitu artinya kalian belum paham kan gitu ya. Maka di part yang keempat ini itu saya anggap kalian membuat tabel kebenaran minimal sudah lancar. Oke, kita lanjut saja ya. Ya, ini ya. Part ketiga. Ya, jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat_Segalan untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran matematika yang bermakna tentunya. Oke ya, lanjut ya. Ya, ini di dalam part keempat ini saya akan menjelaskan atau mereview tentang implikasi. Nah, implikasi ini sudah kalian pelajari waktu di part yang sebelumnya ya. Cuman implikasi ini terdiri dari beberapa bab juga ya. Yang pertama apa? Yang pertama tuh inverse, ingkaran, converse dengan kontraposisi. Nah, gimana simbolnya? Nah, simbolnya tetap menggunakan tanda panah ke kanan, artinya apa? Jika maka implikasi, begitu. Oke, kita lanjut saja ya. Ini adalah yang selanjutnya. Oke. Nah, ini implikasi sama dengan tadi, berarti dengan kata awalnya P implikasi Q. Nah, ini apa nih? BSBB. Ini saya anggap kalian sudah bisa membuat tabel kebenaran. Nanti dibuktikannya mungkin di dalam tugas ya. Buktikanlah kontraposisi kenapa hasilnya itu BSBB. Nah, itu nanti kalian harus bisa, harus paham, harus apa? Harus matching dengan konsep yang sudah ada gitu. Nah, implikasi sama P implikasi Q. Nah, kalau converse tinggal dibalik saja apanya nih? Posisinya yang tadinya P di depan jadi P di belakang dan sebaliknya, atau Q implikasi P. Nah, ini jawabannya ini. Nah, ini nanti kalian telaah sendiri ya atau kaji sendiri. Nah, inverse posisi tetap cuman di depannya dan di belakangnya ada kata-kata ingkaran. Berarti ingkar P implikasi ingkar Q. Ini jawabannya. Kalian kaji sendiri nanti di dalam tabel kebenaran. Lalu kontraposisi. Ingat, kalau kontra berarti kan lawan. Berarti kalau posisi berarti posisi kebalik, berarti lawan sudah ada ingkarnya dan dibalik juga, artinya ingkar Q implikasi ingkar P. Jawabannya seperti ini. Nanti kalian kaji sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, oke ya. Nah, ini di dalam implikasi ini saya langsung saja ke dalam apa? Ke dalam contoh yang konkret ya, atau dalam kehidupan sehari-hari, dalam artian ejaan yang dibenarkan ya. Misalnya gini ya. Jika ABCD persegi, maka sisi-sisinya sama panjang. Tentukanlah converse, inverse, kontraposisi, dan ingkaran. Oke, kita one by one dulu. Ya, kalian harus tahu dulu mana premis atau kalimat P atau kalimat pertama. Nah, mana kalimat kedua? Ini saya anggap P-nya itu adalah ABCD ya. Kenapa ABCD? Nah, ingat kalau implikasi kan berarti di depannya ada kata apa? Ada kata jika ya. Ini kamu hilangin aja. Kata jika dengan maka ini kamu hilangkan, maka muncullah ini ABCD persegi, berarti ini pernyataan P. Nah, sisi-sisinya sama panjang sampai bawah. Berarti dia apa? Ini pernyataan Q. Nah, maka diturunkan ke sini semua. Ya, gitu ya. Oke, berarti P sudah jelas, ABCD persegi, Q adalah sisi-sisinya sama panjang. Gitu. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, ini saya clearkan, kita lanjut. Ya. Yang pertama dulu. Converse, ini saya pindah biar supaya kelihatan ya. Converse, inverse, lalu yang sampai dengan ingkaran. Oke, converse tadi gimana? Hanya berubah apa? Berubah posisi, berarti Q implikasi P. Q-nya mana Q-nya?
Ki-nya tadi apa? Sisi-sisinya sama panjang. Ya, saya coret dulu nih ya, biar kalian jelas nih. Ki-nya sama panjang. Oke, berarti di mana? Ini pernyataan Ki. Ya, ini pernyataan ABCD persegi, berarti P. Ya, gitu. Jadi ada kata-kata apa? Ada kata-kata jika maka, itu sudah jelas kenapa. Itu konsep dari implikasi. Lalu yang kedua, inverse. Nah, berarti gimana nih? Inverse berarti harus semuanya implikasi ini ya. Jadi berarti ingkar P, implikasi ingkar Q berarti apa? Jika ABCD bukan persegi, ingat kata-kata ingkar itu boleh juga menggunakan kata-kata bukan atau tidak, ya kan? Jika ABCD bukan persegi, maka sisi-sisinya tidak sama panjang atau bukan sama panjang, boleh. Ini penjabaran dari ingkar. Nah, gitu. Paham ya? Oke, yang ketiga, kontraposisi. Semuanya gimana? Semuanya dibalikan lalu ada ingkaran. Berarti jika sisi-sisinya tidak sama panjang, ini ada ingkar sini, berarti tidak atau bukan, boleh. Maka ABCD tidak atau bukan persegi. Nah, ini ada ingkar, di sini ada tidak atau bukan. Ya, gitu. Ya. Yang terakhir, ingkaran. Nah, ingkaran di sini bukan materi awal kita menggunakan ingkaran gitu ya, cuman ingkaran itu ada dalam subbab. Maka polanya adalah P konjungsi ingkar Q. Nah, ingat kalau ada kata-kata konjungsi berarti apa nih? Ingat ini. Dan ini nanti akan kita pelajari di materi bab setelah ini, begitu. Pahami dulu ya. Jadi yang kemarin itu berarti kalau konjungsi berarti kata-katanya dan, kalau disjungsi kayak begini berarti gimana? Atau gitu ya. Maka muncullah kalimat ABCD persegi dan sisi-sisinya tidak sama panjang. Ini penjabaran dari apa? Dari kata ingkar, tidak atau bukan. Ya, seperti itu. Ya. Dengan catatan nanti kalian terapkan ke dalam apa? Ke dalam tabel kebenaran. Lagi-lagi tabel kebenaran. Ingat, tabel kebenaran kalau salah satu semua atau salah satu akan berdampak ke yang berikutnya. Jadi tidak boleh tabel kebenaran itu salah satu. Gak boleh ya. Oke, lanjut. Ya, ini ya. Oke, lanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Nah, ini. Jadi penarikan kesimpulan itu sebenarnya sudah ada juga di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kok bisa nyambung Pak ke MTK? Ya iya, karena kan MTK itu kan Queen of Knowledge ya, atau Ratu Ilmu Pengetahuan. Jadi ada di mata pelajaran apapun itu tidak ada tidak terlepas dari matematika. Ya seperti itu ya. Jadi oke, coba kita jelaskan di sini. Nah, kamu nanti akan dikenalkan dengan istilah-istilah premis, konklusi, argumen dengan pola, modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Nah, nggak usah bingung. Nanti pelan-pelan dulu yang jelas, nanti step by step saya akan jelaskan. Biar supaya kamu tuh clear, jelas gitu ya. Oke ya, lanjut. Ya, ini konklusi. Nah, ini kata-katanya dari rumus ya. Dari kamus. Jadi ini kalimat bakunya. Jadi konklusi sebaiknya diturunkan dari premis-premis. Nah, kalau premisnya yang digunakan benar, maka konklusi akan bernilai benar. Lalu keabsahan argumen dapat ditunjukkan dengan bantuan tabel kebenaran. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti begitu sudah memasuki argumen atau keabsahan argumen, nanti semuanya itu dibuktikan dengan apa? Dengan tabel. Artinya tabel itu harus benar semua ketika argumen kamu katakan itu benar gitu. Ya, lanjut. Ya. Nah, contoh yang pertama. Di sini ada premis satu dengan premis kedua. Tunjukkanlah dengan tabel kebenaran. Ketika premis pertama adalah P implikasi Q, dengan premis kedua P. Nah, di sini diterangkan konklusinya adalah Q. Nah, kok bisa begitu? Nah, gimana cara membuktikannya? Buktikan dengan tabel kebenaran. Nah, kenapa bisa muncul kayak gitu? Kenapa bisa muncul kurung kurawal tutup buka, P implikasi Q tutup kurung, konjungsi P tutup kurung lagi, implikasi Q, maka bernilai benar. Nah, kata-kata apa? Kata-kata ini tulisan logika ini kok bisa begini? Gimana caranya? Ingat ya. Kalau ditambah, kita kan sering ya menerjemahkan ini ya, menerjemahkan
2 ditambah 3, terus ada tanda garis 5. Nah, itu berarti apa? Ingat kalau tanda tambah di sini ini kita anggap dia tambah ya. Ingat tambah itu apa sih? Kalau dalam logika matematika dan ya. Dan itu apa? Dan itu adalah konjungsi. Berarti gini, enaknya gini ya. Kalau saya gini, premis pertama ditambah premis kedua, artinya premis pertama dan premis kedua sama dengan atau maka hasilnya adalah konklusi. Maka dapat diturunkan begini. Apa premis pertama? Ini kan premis pertama di sini. Ini premis kedua. Ini hasilnya konklusi. Berarti premis pertama ditambah premis kedua. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Kasih kata-kata aja. 1 tambah 2 sama dengan konklusi. Kan gitu ya. Jadi tambah itu kita ganti menggunakan tanda konjungsi. Maka nilai seperti itu dapat diturunkan ke dalam tabel kebenaran. Oke, lagi-lagi tabel kebenaran. Jangan sampai salah satu pun ya. Ingat tabel kebenaran kayak gimana. Oke, coba kita bahas dulu. Nggak apa-apa, kita ulang lagi. Yang jelas kalian puas dan nantinya begitu ada soal di dalam kehidupan sehari-hari itu kalian nggak bingung. Oke, di sini lihat di sini. Kalian mungkin nggak menerjemahkan P implikasi Q langsung konjungsi P ketika tidak mengerjakan yang dalam kurung. Ingat, kalau ada dalam kurung di matematika itu berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. Lihat lagi di dalam kurung itu ada ingkarnya gak? Gak ada. Kalau nggak lanjut ya berarti P implikasi Q masukin sini. Apa P implikasi Q? Jika maka berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang belakang. Berarti jika benar maka benar, jawabannya apa? Jawabannya benar. Ya, jika benar maka salah, jawabannya salah. Ya, jika salah maka benar, jawabannya benar. Ingat, gimana kalau salah dua-duanya? Harus benar. Apa contohnya? Yang kemarin ya di bab ketiga dengan kedua. Jika hari ini tidak hujan, maka saya tidak membawa payung. Logis gak? Nah, itu contohnya. Jadi ini pengecualian. Jika ada salah dua-duanya harus benar. Nah, ini. Jangan sampai mentang-mentang salah dua-duanya jawabannya belakang, Pak. Jika salah maka salah, ya salah. Artinya bikin dulu kalimat dalam kehidupan sehari-hari yang logis ya. Itu saya gampangnya aja. Jika hari ini tidak hujan, maka saya tidak membawa payung. Berarti dia benar, berarti logis ya. Gitu. Sudah dapat? Nah, ketika sudah dapat P implikasi Q, saya bagusin ya. Ketika sudah dapat P implikasi Q, maka langkah berikutnya apa? Kita apa? Kita konjungsikan. Berarti apa alurnya? Alurnya berarti apa? Saya hapus dulu ya. Maka alurnya dari sini kemana? Ke Q. Dengan tanda apa? Dengan tanda konjungsi. Ayo, gimana konjungsi? Apa? Black atau silver? Salah ya. Kalau konjungsi itu berarti B itu putih, S itu hitam. Oke, coba kita urutin. Jika putih campur putih, jadi apa? Putih campur putih, jadi putih. Ya, bacanya yang belakang dulu ya. Hitam campur hitam, ya hitam. Terus putih campur putih. Kenapa nih? Kenapa jadi salah nih? Ayo. Putih campur putih. Oke, di sini saya buat kesalahan di mana? Coba kalian urutin deh. Ingat ya, di sini kalian harus kan konjungsi P. Ingat, konjungsi P berarti harus gimana? Berarti harus menghadap kemana nih? Menghadap dari sini ke P. Nah, gitu. Jadi ini dulu baru P. Berarti putih campur putih. Putih. Hitam campur putih. Hitam. Putih campur hitam. Hitam. Putih campur hitam. Ya pasti hitam, pasti jelas ya. Berarti nilai kebenarannya untuk ini konjungsi P adalah BSSS. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah hasil ini kamu implikasikan dengan Q. Paham ya? Ini saya hapus ya. Berarti hasil ini kamu implikasikan dengan Q. Nah, ini panahnya diperhatikan dulu. Nah, ingat jawabannya mana? Yang belakang. Jika benar maka benar, harus benar ya. Jika salah dua-duanya. Nah, gimana tadi? Harus benar. Jika hari ini tidak hujan, maka saya tidak membawa
payung. Jika salah maka benar, benar. Salah dua-duanya, benar. Coba lihat di sini. Kan dia konklusinya harus benar semua. Di sini benar semua gak? Ya benar, berarti argumen atau logikanya itu mengatakan dia benar semua. Boleh gak kita katakan misalnya di sini salah? Ini jawabannya benar, ya nggak boleh. Artinya kalian kalau sudah konklusi berarti jawabannya harus benar semua, tidak boleh satu atau dua yang salah. Gitu. Itu logis, gitu ya. Oke, dilanjut. Ya. Ya, pola penarikan kesimpulan. Yang pertama modus ponen. Sama dengan tadi, premis satu, premis kedua. Jadi konklusi atau pernyataan dia harus key. Nah, ini kenapa bisa begini? Nah, gini, ini bisa kita terapkan apa yang tadi kita menerapkan ke dalam tabel kebenaran. Apa tabel kebenarannya? Nah, dibaca apa? Jika diketahui P implikasi benar dan P benar, maka disimpulkan Q benar. Ini konsep ya. Konsep ketika ini dua-duanya benar, dengan ini benar itu apa? Tidak ada kata ingkaran, itu benar ya. Maka disimpulkan Q-nya juga benar. Gitu. Itu konsep. Bagaimana penerapannya? Lihat di tabel kebenaran. Gimana cara membuat tabel kebenaran? Ingat, ini ada tanda apa? Tambah, berarti dalam kurung P implikasi Q ditambah atau konjungsi P, maka hasilnya implikasi Q. Itu udah jelas gitu. Itu modus ponen ya, gitu ya. Nah, contohnya dulu yang modus ponen. Premis pertama, jika 2 tambah 3 sama dengan 5, maka 5 lebih dari 4. Nah, premis kedua, 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, bagaimana konklusinya? Nah, konklusinya di sini mengatakan 5 lebih dari 4. Coba lihat di sini ya. Kalau saya enaknya begini. Kalau saya untuk konklusi, enaknya kita main coret aja. Nah, gini, saya coret ya. Nah, ini kan ada sama ya. Ini sama. Kalau ini sama, berarti kamu coret aja. Kamu coret di premis pertama dengan premis kedua. Apa munculnya? Tinggal ini. Kan gitu ya. Jadi kalau saya punya konsep kalau ponen itu harus yang sama kita coret. Tapi dengan catatan dia tidak boleh ada kata atau simbol ingkar di premis pertama dengan premis kedua gitu. Oke, coba kita lanjut. Ya, ini saya hapus dulu ya biar clear ya. Saya hapus dulu. Ya, oke, lanjut. Nah, untuk modus tolen. Premis pertama mengatakan P implikasi Q. Premis kedua mengatakan ingkar Q. Nah, kalau modus tolen itu ciri khasnya adalah biasanya premis yang kedua itu ada ingkarnya, baik itu P maupun Q, begitu. Nah, gini ya. Maka konklusinya adalah ingkar P. Nah, kalau saya begini enaknya, mengatakan lebih enak, bener gak sih ini pernyataan ini? Kenapa hasilnya itu kok konklusinya adalah ingkar P? Buatlah menggunakan tabel kebenaran gitu. Itu cara membuktikan yang lebih real ya, gitu. Oke, coba. Maka dibaca jika diketahui P implikasi Q benar dan ingkar Q benar, maka disimpulkan ingkar P harus benar. Gitu. Ini konsep. Nanti jangan bingung, kita terapkan juga ke dalam kalimat bahasa Indonesia gitu. Oke, coba dilanjut. Ya. Ini contohnya ya. Premis pertama, jika hari hujan, maka cuaca dingin. Premis kedua, cuaca tidak dingin. Apa kesimpulannya? Berarti hari tidak hujan. Begitu. Di sini ada gak yang main coret? Coba kita coret dulu. Ini kita membuat konsep sendiri ya. Jika hari hujan, ada sama gak nih? Oh, berarti ini gak ada sama, berarti cuaca dingin. Kita coret nih cuaca dingin, ya kan? Oke, berarti ini kita coret nih cuaca dinginnya tidak ada, kita tidak anggap. Tapi ingat, kata tidaknya kita coret gak? Enggak, ini tetap ada, ya. Lalu gabungkan dengan apa? Gabungkan dengan ini. Berarti apa kalimatnya? Hari tidak hujan. Kemana kata jika makanya? Ya nggak perlu, karena apa? Itu sudah membaur ya. Nah, maka yang tidak perlu itu kita coret,
Maka kata tidaknya itu kenapa tidak? Nggak boleh. Itu tidak boleh dicoret ya. Kenapa? Itu sudah aturan ya. Maka muncullah kata-kata apa? Kata-kata yang tidak dicoret itu atau yang sisanya ya. Berarti hari hujan dengan tidak. Berarti kalau kita rangkai jadi apa? Kalimat bahasa Indonesianya. Hari tidak hujan. Konklusinya seperti itu. Ya gitu. Oke. Next. Paham ya sampai sini ya? Itu untuk modus tolen ya. Yang terakhir atau prinsip silogisme atau silogisma ya boleh juga ya. Kalau saya menyebutnya silogisme. Premis pertama, P implikasi Q. Premis kedua, Q implikasi R. Maka konklusinya adalah P implikasi R. Nah, lagi-lagi kalau kalian ingin menerapkan ini benar atau salah, silahkan menggunakan tabel kebenaran. Nah, kalau nggak mau ribet, kalian coba bikin kalimat dulu yang bagus, yang kira-kira nanti ke dalam logis otak kita itu bisa paham gitu. Oke. Nah, dibaca, jika diketahui P implikasi Q benar dan Q implikasi R benar, maka disimpulkan P implikasi R harus benar. Nah, gitu ya. Jangan sampai ingat kita sudah jalan terlalu jauh. Lagi-lagi kalau kalian tidak memahami cara membuat tabel kebenaran, itu fatal ya. Jadi tolong dipahami dulu tabel kebenaran untuk membuatnya. Itu nanti akan saya terapkan di penugasan selanjutnya. Begitu. Paham? Oke, lanjut saja ke dalam contoh soal ya. Nah, ini contohnya. Premis pertama. Jika Maher seorang siswa SMK, maka Maher melaksanakan PSG. Nah, premis kedua. Jika Maher melaksanakan PSG, maka Maher belajar di industri minimal 3 bulan. Jadi gini, PSG itu sama dengan PKL mungkin ya. Jadi kalau di SMK kan ada namanya PKL atau PPL, itu sama aja ya. Nah, sekarang konklusinya adalah jika Maher seorang siswa SMK, maka Maher belajar di industri minimal 3 bulan. Nah, apa konsepnya? Kalau saya seperti ini, kita main coret aja ya. Jadi mana yang sama? Yang sama yang mana? Maher seorang apa nih sama nih? Melaksanakan PSG. Ini kita coret. Nah, oke kita coret. Ini kita coret. Premis yang kedua. Apalagi? Ya kan? Ada gak yang coret lagi? Enggak ya. Berarti apa sisanya? Jika Maher seorang siswa SMK, maka Maher belajar di industri minimal 3 bulan. Gitu. Artinya apa? Artinya jika maka ini turun lagi. Ya, jika maka turun lagi, maka konklusinya adalah jika Maher seorang siswa SMK, maka Maher belajar di industri selama atau minimal 3 bulan. Itu enaknya kita main coret-coret ke dalam bahasa Indonesia itu enaknya kayak gitu ya. Jadi cari yang sama, kita coret atau kita eliminasi begitu. Paham sampai sini? Ya, saya rasa mudah ya. Oke. Ya, dilanjut. Ya ini jadi harus paham gitu. Oke, kayak ini untuk latihannya nanti saja di dalam konten atau penugasan yang selanjutnya ya. Cuman nggak apa-apa juga. Coba kita kita kasih contoh satu soal aja ya. Misalnya gini, jika ketahui P Tuti gadis cantik, Q Tuti gadis pandai, tulislah pernyataan yang benar dari ingkar Q. Nah ini berarti yang standar, artinya ingkar Q mana ingkar Q. Nah, Tuti garis pantai. Berarti apa? Tuti bukan gadis Tuti bukan gadis cantik ya, seperti itu ya. Jadi ini saya rasa mudah, artinya tidak perlu lagi kalian menerapkan ke dalam tabel ya. Ini cuma permainan kata-kata bahasa Indonesia saja. Ya. Konjungsi. Nah, ini berarti Tuti gadis cantik dan ini ada kata-kata apa? Kata-kata konjungsi berarti dan, tidak pandai berarti nah gitu. Dari kata-kata Tuti gadis pandai berarti tidak pandai. Berarti yang ketiga ingkar P disjungsi. Nah disjungsi dari kata apa? Atau ya. Ingkar berarti apa? Tidak atau bukan. Yang D P implikasi Q berarti jika Tuti gadis cantik maka ia pandai atau maka pandai. Yang E P ingat apa nih? Implikasi ya berarti apa? Jika dan hanya jika. Tuti gadis cantik jika dan hanya jika pandai. Begitu caranya. Oke, bicaranya gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya anggap selesai. Nanti kalau misalnya
untuk konten berikutnya saya akan ulas lagi ya di pembelajaran matematika, logika matematika. Mungkin ada nanti part 5. Tergantung dari apa? Tergantung dari animo atau masukan Pak. Mungkin ada yang tanya saya, Pak tolong ulang lagi atau tolong lanjutkan Pak. Oke, nggak apa-apa, nanti akan saya buat di konten yang berikutnya ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya singkatkan saja. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat_Segalan untuk mendapatkan konten-konten matematika yang bermakna tentunya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.